Logika proposisi atau fondasi kecerdasan buatan. Logika proposisi bagaikan fondasi kokoh bagi kecerdasan buatan atau AI. Kemampuannya untuk mempresentasikan pengetahuan, menalar, dan membuat keputusan menjadikannya alat fundamental dalam membangun sistem AI yang cerdas dan andal. Berkat logika proposisi, AI mampu memahami informasi, belajar dari data, memecahkan masalah, dan mencapai tujuannya dengan cara yang terstruktur dan efisien. Logika proposisi berperan penting dalam berbagai aplikasi AI, mulai dari sistem pakar dan robotika hingga pemrosesan bahasa alami dan penambangan data. Kemampuannya untuk memverifikasi dan memvalidasi sistem AI pun menjadikannya elemen penting dalam memastikan keakuratan dan keandalan sistem tersebut. Singkatnya, logika proposisi adalah fondasi esensial bagi AI, memungkinkan sistem AI untuk berpikir, belajar, dan bertindak dengan cara yang cerdas dan rasional layaknya manusia. Yang berikut adalah logika. Untuk poin yang pertama, ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat atau sintaks daripada arti kalimat itu sendiri atau semantik. Untuk poin yang kedua, ilmu logika selalu berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Untuk poin yang ketiga, argumentasi adalah kumpulan sebuah kesimpulan beserta fakta-faktanya. Kesimpulan dikatakan benar apabila merupakan akibat dari fakta-fakta yang diajukan. Untuk poin yang keempat, apabila semua fakta-fakta yang diajukan berikut kesimpulannya adalah benar dan terdapat hubungan logis di antara keduanya, maka argumentasi tersebut adalah benar atau valid. Untuk poin yang kelima, akan tetapi terkadang meskipun fakta-fakta yang diajukan tidak diragukan lagi, kebenarannya bisa saja kesimpulan yang diambil menjadi salah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan akhirnya menyebabkan suatu argumentasi menjadi tidak valid. Untuk poin yang keenam, tujuan mempelajari logika adalah mampu mengidentifikasi valid atau tidaknya suatu argumentasi. Yang berikutnya yaitu proposisi. Apa itu proposisi? Yang pertama, kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki hanya satu nilai kebenaran, benar saja atau salah saja, akan tetapi tidak kedua-duanya benar sekaligus salah. Yang kedua, pada umumnya bentuk proposisi adalah kalimat berita yang bisa ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Yang ketiga, proposisi sederhana biasanya ditulis dengan huruf P, Q, R, S, P1, P2, G1, dan juga G2. Yang keempat, nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu proposisi. Yang pertama, benar, dapat pula ditulis B, T, true, dan juga 1. Yang kedua, salah, dapat pula ditulis sebagai S, F, false, dan juga 0. Contoh kasusnya, yang pertama, ini hari Minggu. Yang kedua, 5 adalah bilangan prima. Yang ketiga, mengapa komputer berguna. Yang keempat, pelajari materi kuliah logika matematika dengan baik. Yang kelima, X tambah 4 sama dengan 10. Pada pernyataan di atas, nomor 1 dan 2 adalah sebuah proposisi karena dapat ditentukan nilai kebenarannya, sedangkan nomor 3, 4, dan 5 bukan merupakan proposisi. Selanjutnya yaitu ada operator logika. Apa itu operator logika? Yang pertama, proposisi sederhana yang juga disebut sebagai proposisi atom. Yang kedua, gabungan dari beberapa proposisi atom disebut proposisi majemuk. Yang ketiga, untuk menggabungkan beberapa proposisi atom, maka diperlukan operator atau penghubung logika. Ada dua jenis operator logika dasar, yaitu yang pertama, operator unary atau unary, di dalamnya ada negasi. Yang kedua, operator biner atau binary, yang di dalamnya ada konjungsi, disjungsi eksklusif atau exclusive or, ada implikasi dan juga biimplikasi. Selanjutnya negasi. Apabila P merupakan suatu proposisi, maka negasi P atau lingkaran P juga merupakan proposisi yang dimanakah sebagai negasi dari P. Negasi P dibaca tidak P atau bukan P atau not P. Negasi P memiliki makna nilai kebenaran yang berlawanan dengan P. Negasi P bernilai benar, tetapi ketika P bernilai salah. Ini tabel kebenaran untuk negasi. Contoh kasus untuk negasi. Negasi dari proposisi-proposisi berikut adalah, saya seorang mahasiswa
Tidak benar bahwa saya seorang mahasiswa atau bukan seorang mahasiswa. Bulan ini bukan bulan Agustus. Tidak benar bahwa bulan ini bukan bulan Agustus atau bulan ini bulan Agustus. Berikut untuk konjungsi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P konjungsi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai konjungsi dari P dan Q. P konjungsi Q dibaca P dan Q atau PNQ. P dan Q bernilai benar atau true atau bisa dilambangkan dengan huruf T. Tepat ketika P dan Q keduanya bernilai benar. Selain itu, konjungsi dari P dan Q bernilai salah. Untuk tabel kebenarannya di sini, jika P T nilai Q T, maka P konjungsi Q atau P dan Q T. Jika P T Q F, maka P dan Q atau P konjungsi Q F. Jika P F Q T, maka P konjungsi Q atau P dan Q F. Jika P F Q F, maka P konjungsi Q atau P dan Q F. Kasus untuk konjungsi. Berikut diberikan proposisi-proposisi berikut. Sini kita pakai ada 4, yaitu P matahari terbit dari timur, Q 3/2 lebih besar sama dengan 2 kali 3, R kucing adalah reptil, S 5/2 lebih besar dari 2/5. Maka proposisi untuk P dan negasi Q matahari terbit dari timur dan 3/2 lebih besar dari 2 kali 3 karena nilai kebenaran dari matahari terbit dari timur adalah benar dan nilai kebenaran dari 3/2 lebih besar dari 2 kali 3 adalah salah, maka nilai kebenaran dari P dan negasi Q adalah salah. Terus jika negasi R dan untuk negasi R dan negasi S, kucing bukan reptil dan 5/2 lebih besar dari 2/5. Karena nilai kebenaran dari kucing bukan reptil adalah benar dan nilai kebenaran dari 5/2 lebih besar dari 2/5 adalah benar, maka nilai kebenaran dari negasi R dan negasi S adalah benar. Pernyataan pertama, apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P atau Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi dari P dan Q. Pernyataan kedua, P notasi Q dibaca P atau Q atau P or Q. Pernyataan ketiga yaitu P atau Q bernilai salah dilambangkan dengan huruf F tepat ketika P dan Q keduanya bernilai salah. Selain itu, disjungsi dari P dan Q bernilai benar. Pernyataan keempat, tabel kebenaran untuk disjungsi sebagai berikut. Contoh kasus untuk disjungsi diberikan proposisi-proposisi berikut. Untuk pernyataan pertama bagian P yaitu matahari terbit dari timur. Bagian Q yaitu 2 kali 3 kurang dari atau sama dengan 3/2. Untuk pernyataan kedua yaitu bagian R, kucing adalah reptil, sedangkan bagian S 2/5 kurang dari 5/2. Maka proposisi untuk pernyataan pertama yaitu P atau negasi Q, matahari terbit dari timur atau 2 kali 3 lebih dari 3/2 karena nilai kebenaran dari matahari terbit dari timur adalah benar, atau nilai kebenaran dari 2 kali 3 lebih dari 3/2 adalah salah, maka nilai kebenaran dari P atau negasi Q adalah benar. Maka proposisi untuk pernyataan kedua yaitu negasi R atau negasi S yaitu kucing bukan reptil atau 2/5 lebih dari atau sama dengan 5/2 karena nilai kebenaran dari kucing bukan reptil adalah benar, atau nilai kebenaran dari 2/5 lebih dari atau sama dengan 5/2 adalah benar, maka nilai kebenaran dari negasi R atau negasi S adalah benar. Ya, yang berikut exclusive or. Jadi apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P exclusive or Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi eksklusif atau exclusive or, atau juga bisa disebut XOR dari P dan Q. P exclusive or Q dibaca P XOR Q. P exclusive or Q bernilai benar atau true tepat ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Yang berikut ada tabel kebenaran untuk XOR atau exclusive OR.
Jadi jika P bernilai benar atau true dan Q bernilai benar atau true juga, maka P eksklusif OR Q bernilai salah atau F. Dan berikut ada P, jika P benar dan Q salah, maka P eksklusif OR Q bernilai benar. Dan P, jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka eksklusif OR dari P eksklusif OR Q adalah benar. Dan jika P bernilai salah dan Q juga bernilai salah, maka P eksklusif OR Q bernilai salah. Berikut contoh kasus eksklusif OR. Jadi diberikan proposisi-proposisi berikut. Yang pertama, P, Alex adalah mahasiswa sistem komputer. Yang kedua, Q, Alex adalah mahasiswa FTIK. Maka proposisi untuk P eksklusif OR Q adalah Alex adalah mahasiswa sistem komputer tetapi bukan mahasiswa FTIK, atau Alex bukan mahasiswa sistem komputer tetapi mahasiswa FTIK, atau dapat juga dikatakan Alex adalah mahasiswa sistem komputer atau mahasiswa FTIK tetapi tidak keduanya. Berikut yaitu implikasi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka jika P maka Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai implikasi. Jika P maka Q. Di sini P disebut sebagai hipotesis atau anteseden atau premis, dan Q disebut sebagai konklusi dan konsekuensi. Implikasi biasanya dibaca jika P maka Q, atau P mengakibatkan Q, atau apabila P maka Q, atau P adalah syarat cukup untuk Q. Jika P maka Q bernilai salah apabila P benar tetapi Q salah. Selain itu, jika P maka Q bernilai benar. Inilah tabel kebenaran untuk implikasi. Berikut contoh kasus implikasi. Pernyataan P, nilai ujian logika matematika saya selalu 100. Pernyataan Q, nilai akhir logika matematika saya adalah A. Pernyataan jika P maka Q, apabila nilai ujian logika matematika saya selalu 100, maka nilai akhir logika matematika saya adalah A. Jika P, maka negasi Q bernilai salah. Ketika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka nilai ujian logika matematika saya selalu 100, tetapi nilai akhir logika matematika saya bukan A. Untuk materi selanjutnya, kontraposisi, konvers, dan invers. Kontraposisi, konvers, dan invers adalah 3 konsep penting dalam logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan implikasi, atau yang lebih dikenal dengan pernyataan bersyarat, memiliki bentuk jika P maka Q. Kontraposisi adalah kebalikan dari implikasi. Bentuk kontraposisi dari P maka Q adalah negasi P maka Q, artinya jika tidak Q, maka tidak P. Konvers adalah kebalikan dari implikasi. Bentuk konvers dari P maka Q adalah Q maka P, artinya jika Q maka P. Invers adalah negasi dari bentuk invers dari P maka Q adalah negasi P maka negasi Q, artinya jika tidak P maka tidak Q. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini ada tabel kebenaran untuk kontraposisi, konvers, dan invers. Kontraposisi adalah pernyataan yang setara dengan implikasi aslinya. Artinya, jika kontraposisi benar, maka implikasi hasilnya juga benar. Hal ini dapat dilihat dari tabel kebenaran di atas. Pada semua kasus, nilai kebenaran kontraposisi sama dengan nilai implikasi aslinya. Konvers tidak selalu setara dengan implikasi aslinya. Artinya konvers bisa benar atau salah, tergantung pada nilai kebenaran P dan Q. Hal ini dapat dilihat dari tabel kebenaran di atas pada kasus P sama dengan T dan Q sama dengan F. Konvers salah
sedangkan implikasi aslinya benar. Inverse tidak selalu setara dengan implikasi aslinya. Artinya inverse bisa benar atau salah, tergantung pada nilai kebenaran P dan Q. Hal ini dapat dilihat dari tabel kebenaran di atas pada kasus P sama dengan T dan Q sama dengan F. Inverse benar sedangkan implikasi aslinya salah. Kita masuk pada contoh soal implikasi. Jika jalanan basah, maka semalam turun hujan. Pernyataan ini merupakan pernyataan implikasi yang memiliki bentuk jika P maka Q. Dalam pernyataan ini, P adalah jalanan basah dan Q adalah semalam turun hujan. Kontraposisi. Kontraposisi dari implikasi P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Artinya, jika tidak Q maka tidak P. Dalam kasus ini, kontraposisi adalah jika semalam tidak turun hujan, maka jalan tidak basah. Kontraposisi adalah pernyataan yang setara dengan implikasi aslinya. Artinya jika kontraposisi benar, maka implikasi aslinya juga benar. Ini dapat dilihat dari tabel kebenaran di atas. Pada semua kasus nilai kebenaran kontraposisi sama dengan nilai kebenaran implikasi aslinya. Converse. Converse dari implikasi P maka Q adalah Q maka P. Artinya jika Q maka P. Dalam kasus ini konversnya adalah jika semalam turun hujan maka jalanan basah. Converse tidak selalu setara dengan implikasi aslinya. Artinya converse bisa benar atau salah, tergantung pada nilai kebenaran P dan Q. Hal ini dapat dilihat dari tabel kebenaran di atas. Pada kasus P sama dengan T dan Q sama dengan F. Converse salah, sedangkan implikasi aslinya benar. Inverse. Inverse dari implikasi P maka Q adalah negasi P maka negasi Q. Artinya jika tidak P maka tidak Q. Dalam kasus ini inversnya adalah jika jalanan tidak basah maka semalam tidak turun hujan. Inverse tidak selalu setara dengan implikasi aslinya. Inverse bisa benar atau salah tergantung pada nilai kebenaran P dan Q. Hal ini dapat dilihat pada tabel kebenaran di atas. Pada kasus P sama dengan T dan Q sama dengan F. Inverse benar sedangkan implikasi aslinya salah. Ya, jadi sini kita akan masuk ke materi yang berikut, yaitu biimplikasi. Jadi biimplikasi itu apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P jika dan hanya jika Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai biimplikasi atau bikondisional dari P dan Q. Jadi P jika dan hanya jika Q dibaca P jika dan hanya jika Q, jika P maka Q, dan sebaliknya P ekuivalen atau setara dengan Q. Kemudian berikut merupakan beberapa aturan dari biimplikasi. Yang pertama itu P jika dan hanya jika Q bernilai benar atau true tepat ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Kemudian yang keduanya itu P jika dan hanya jika Q bernilai benar atau true tepat ketika jika P maka Q dan jika Q maka P, kedua-duanya bernilai benar atau true. Berikut merupakan tabel kebenaran untuk biimplikasi. Di sini kita punya variabel P dan Q, kemudian operasi biimplikasinya. Jadi di sini apabila P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama, itu true, maka hasilnya itu true. Kemudian jika P bernilai true dan Q-nya itu bernilai false, maka hasilnya itu adalah false. Kemudian jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya itu false. Kemudian jika P dan Q kedua-duanya memiliki nilai false, maka hasilnya itu adalah true. Oke.
Kemudian kita lanjutkan. Di sini tinjau proposisi berikut. Ya, di sini ada premis. Yang pertama untuk P, itu nilai akhir logika matematika saya tidak kurang dari 50. Kemudian Q, saya lulus dari kuliah logika matematika. Ya, sini untuk P jika dan jika Q-nya atau B implikasinya itu nilai akhir logika matematika saya tidak kurang dari 50. Jika dan hanya jika saya lulus dari kuliah logika matematika. Kemudian P jika dan hanya jika Q bernilai benar atau true. Itu ketika nilai akhir logika matematika saya tidak kurang dari 50 dan saya lulus dari kuliah logika matematika. Atau nilai akhir logika matematika saya kurang dari 50 dan saya tidak lulus dari kuliah logika matematika. Kemudian P jika dan hanya jika Q bernilai benar, bernilai salah atau false ketika nilai akhir logika matematika saya tidak kurang dari 50, tetapi saya tidak lulus dari kuliah logika matematika. Atau nilai akhir logika matematika saya kurang dari 50, tetapi saya lulus dari kuliah logika matematika. Ya, yang berikutnya yaitu urutan prioritas. Sama seperti operator aritmatika, ada urutan prioritas untuk konektor atau operator logika. Urutan ini harus diikuti saat mengevaluasi masalah proposisi. Berikut ini adalah urutan prioritas untuk operator. Yang pertama itu urutan utama dan yang kedua itu operator. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Terdiri dari tanda kurang, tanda negasi, tanda konjungsi, tanda disjungsi, tanda implikasi, dan tanda bikondisional. Untuk paham yang lebih baik, gunakan tanda kurang untuk memastikan interpretasi yang benar, seperti negasi Q atau P dapat diaraikan sebagai dalam kurung negasi Q atau P. Itu kesetaraan logika. Kesetaraan logika adalah satu fitur dari logika proposisi. Dua proposisi dikatakan setara secara logika dan hanya jika kolom pada tabel kebenaran identik satu sama lain. Mari kita ambil dua proposisi P dan Q. Jadi untuk kesetaraan logika kita dapat menuliskannya sebagai P jika dan hanya jika Q. Dan tabel kebenaran di bawah ini kita dapat melihat kolom untuk negasi P atau Q dan P, dan jika P maka Q identik maka P setara dengan Q. Contoh pada tabel kebenaran di bawah: P, Q, negasi P atau Q, P jika P maka Q. Benar, P benar, Q benar, negasi P salah, negasi P atau Q benar, jika P maka Q benar. Kolom kedua benar, salah, 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 salah. Kolom ketiga salah, benar, benar, benar. Kolom keempat salah, salah, benar, benar, benar. Hukum logika proposisi. Ada beberapa hukum logika proposisi yang mengatur hubungan antara proposisi. Namun di sini saya hanya mengambil 7 hukum. Hukum-hukum ini digunakan untuk menyederhanakan pernyataan kompleks dan membuktikan bahwa pernyataan tertentu secara logis, ekivalen atau sama. Yang pertama ada hukum identitas. P ekivalen P. Setiap proposisi selalu ekivalen dengan dirinya sendiri. Hukum identitas ini berarti nilai kebenaran proposisi tidak berubah jika kita hanya menyatakan kembali proposisi dengan cara yang sama. Misalnya, pernyataan langit berwarna biru ekivalen dengan pernyataan langit berwarna biru. Kemudian, yang kedua,
Hukum kontradiksi. Negasi P ekuivalen dengan negasi P. Negasi ganda suatu proposisi selalu ekuivalen dengan proposisi itu sendiri. Hukum kontradiksi ini menyatakan bahwa sebuah proposisi dan negasinya atau kebalikannya tidak bisa keduanya benar pada saat yang sama. Hukum kontradiksi berarti tidak mungkin suatu pernyataan menjadi benar atau salah pada saat yang sama. Misalnya, pernyataan langit berwarna biru dan negasinya langit tidak berwarna biru. Tidak bisa keduanya benar. Hukum distribusi. P dan Q ekuivalen dengan P atau Q dan negasi P atau Q. Hukum distribusi berarti kita dapat mendistribusikan konjungsi ke seluruh disjungsi. Ini dapat berguna saat menyederhanakan pernyataan kompleks. Konjungsi proposisi P dan Q ekuivalen dengan konjungsi dari disjungsi P dan Q dengan negasi disjungsi P dan Q. Kemudian hukum asosiatif. P dan Q dan R ekuivalen dengan P dan Q dan R. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan pengelompokan proposisi dalam konjungsi atau disjungsi tidak mempengaruhi nilai kebenaran pernyataan gabungan. Hukum asosiatif berarti kita dapat mengubah pengelompokan proposisi dalam konjungsi atau disjungsi tanpa mengubah nilai kebenaran pernyataan tersebut. Jadi, hukum ini menyatakan bahwa urutan penyusunan proposisi dalam konjungsi tidak mempengaruhi nilai kebenarannya. Hukum komutatif. P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Hukum komutatif menyatakan bahwa urutan penulisan proposisi dalam konjungsi atau disjungsi tidak mempengaruhi nilai kebenaran pernyataan gabungan. Hukum komutatif berarti kita dapat mengubah urutan proposisi dalam konjungsi atau disjungsi tanpa mengubah nilai kebenaran pernyataan tersebut. Jadi, dua proposisi dapat ditukar urutannya tanpa mengubah nilai kebenarannya. Berikut, hukum implikasi berarti sebuah proposisi mengimplikasikan negasi jika dan hanya jika proposisi tersebut salah. Misalnya, pernyataan jika hujan maka tanah basah mengimplikasikan pernyataan jika tidak hujan maka tanah tidak basah. Hukum ekuivalensi. P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P jika Q dan Q jika P. Hukum ekuivalensi menyatakan bahwa dua proposisi ekuivalen jika dan hanya jika setiap proposisi mengimplikasikan yang lainnya. Hukum ekuivalensi berarti dua proposisi ekuivalen jika dan hanya jika setiap proposisi mengimplikasikan yang lain. Misalnya, pernyataan langit berwarna biru dan rumput berwarna hijau tidak ekuivalen karena pernyataan pertama tidak mengimplikasikan pernyataan kedua. Cara AI memahami logika proposisi dalam contoh yang konkret. Yang pertama, pemrosesan bahasa alami. Di sini kita mengambil contoh asisten virtual adalah Google Voice. Dan juga kita mengangkat contoh sebuah kasus kita ingin memesan tiket bioskop untuk menonton film di besok malam. Jadi membayangkan bahwa kita sedang berbicara dengan asisten virtual seperti Google Voice dan kita memberitahu Google Voice bahwa kita ingin memesan tiket untuk film Avengers di besok malam. Kemudian Google Voice akan menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk mengurai kalimat kita dengan memahami kata kunci, memesan tiket bioskop dan juga film Avengers serta menangkap konteks bahwa kita ingin melakukannya di besok malam. Yang kedua, representasi pengetahuan. Setelah Google Voice memahami apa yang kita katakan, ia mengubahnya ke dalam bentuk yang mudah dipahami oleh komputer. Misalnya,
informasi bahwa kita ingin memesan tiket film Avengers besok malam dengan menggunakan simbol-simbol logika yang bisa dimengerti oleh mesin. Yang ketiga, inferensi dan penalaran. Sekarang Google Voice akan menggunakan aturan logika untuk menyimpulkan atau membuat koneksi antar informasi yang diberikan. Misalnya, ia mungkin tahu bahwa Avengers film yang populer dan biasanya tiketnya cepat terjual. Jadi, meskipun kita tidak meminta, Google Voice mungkin akan merekomendasikan memesan tiket sekarang untuk memastikan bahwa kita akan mendapatkan tiket. Yang keempat, pengambilan keputusan. Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan, Google Voice kemudian mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya. Dalam contoh ini, Google Voice mungkin akan menawarkan untuk memesan tiket sekarang atau memberikan opsi lain jika tiket telah habis terjual. Jadi secara singkat, proses ini melibatkan pemahaman kita untuk mengubah format menjadi yang lebih mudah dimengerti oleh komputer dengan menggunakan aturan logika untuk menarik kesimpulan dan akhirnya membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah dianalisis. Berikut contoh dalam simbol logika. Contoh dalam simbol logika ini berhubungan dengan cara AI memahami logika proposisi dalam contoh yang konkret pada bagian yang kedua. Representasi pengetahuan, yang dimana Google Voice memahami apa yang kita katakan, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh komputer. Nah, diubah ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh komputer ini dirubah menggunakan simbol-simbol logika sehingga mesin lebih mengerti. Berikut ada contoh yang sudah dirubah ke dalam simbol logika. Yang pertama, pemosesan bahasa alami. Jika saya memesan tiket dan Avengers dan besok malam. Yang kedua, representasi pengetahuan. Jika Avengers, maka populer. Yang ketiga, irreferensi dan penalaran. Jika Avengers, maka populer. Dan jika populer, maka tiket cepat terjual. Keempat, pengambilan keputusan. Jika tiket cepat terjual, maka memesan sekarang. Jadi, untuk kesimpulannya, jika kita menggabungkan semua opsi ini, kita dapat merumuskan jika saya memesan sekarang atau opsi lain. Jadi, kesimpulannya dari semua langkah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Avengers adalah film yang populer dan tiketnya kemungkinan akan terjual cepat. Maka, kita harus memesan tiket sekarang atau mempertimbangkan opsi lain untuk mendapatkan tiket. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kita mendapatkan tiket sebelum kehabisan. Ya, selanjutnya adalah contoh aplikasi logika proposisi dalam sistem kecerdasan buatan. Ya, yang pertama itu sistem rekomendasi. AI dapat menggunakan logika proposisi untuk menganalisis preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Misalnya, dalam sistem rekomendasi film, AI dapat menggunakan aturan-aturan logika untuk menyarankan film-film yang memiliki fitur-fitur yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Dalam pengenalan pola, AI dapat menggunakan logika proposisi untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diteruskan. Misalnya, dalam pengenalan wajah, AI dapat menggunakan aturan-aturan logika untuk membedakan antara wajah yang berbeda. Yang ketiga itu sistem penalaran medis. Dalam diagnosis medis, AI dapat menggunakan logika proposisi untuk mengevaluasi gejala-gejala yang dilaporkan oleh pasien dan menarik kesimpulan tentang kemungkinan diagnosis. Ini memungkinkan sistem AI untuk memberikan rekomendasi perawatan yang tepat. Yaitu jadi dengan menerapkan logika proposisi, sistem kecerdasan buatan dapat memahami informasi, membuat penalaran logis dan mengambil keputusan yang cerdas dalam berbagai konteks aplikasi. Terus yang berikutnya itu keterbatasan logika proposisi. Jadi meskipun logika proposisi merupakan alat penting untuk penalaran dan representasi pengetahuan, keterbatasannya dalam menangani ketidakpastian
ambiguitas dan kompleksitas dunia nyata, mendorong pengembangan sistem logika yang lebih canggih. Logika fusi, logika probabilistik, logika temporal, logika kausal, dan jaringan syaraf tiruan menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan realistis untuk mengatasi keterbatasan logika proposisi dan memungkinkan untuk membangun sistem AI yang lebih cerdas dan canggih. Terima kasih. Bagaimana logika proposisi digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, di sini logika proposisi digunakan dalam sistem keamanan rumah yang mana digunakan untuk menentukan kapan alarm akan dibunyikan. Misalnya, jika sensor gerak mendeteksi adanya gerakan dan bukan pada waktu kerja, maka sensornya akan memberikan pemberitahuan kepada pemilik atau akan menyalakan alarm. Nah, yang berikutnya asisten virtual, di mana di sini logika proposisi digunakan untuk memahami perintah suara dan menjalankan tindakan yang sesuai. Misalnya, ketika kita bertanya apakah cuaca di luar hari ini cerah, maka sistemnya akan menafsirkan proposisi berupa cuaca dan cerah untuk memberikan respon yang sesuai dengan keadaan cuaca saat ini. Berikutnya, sistem penilaian risiko keuangan. Bank menggunakan hal ini untuk menilai risiko kredit pinjaman. Misalnya, jika si peminjam memiliki penghasilan tetap dan skor kredit yang tinggi, maka bank akan beranggapan bahwa peminjam tersebut memiliki risiko kredit rendah dan kemungkinan besar dapat melunasi pinjamannya. Berikutnya, sistem navigasi kendaraan otonom. Kendaraan otonom menggunakan logika proposisi untuk membuat keputusan navigasi. Misal, jika kendaraan mendeteksi adanya kendaraan lain di depan dan jaraknya terlalu dekat, maka kendaraan akan memperlambat atau bahkan berhenti. Berikutnya, sistem pemrosesan bahasa alami. Sistem pemrosesan bahasa alami menggunakan logika proposisi untuk memahami dan merespon pertanyaan atau perintah dalam bahasa alami. Misalnya, jika kita bertanya, apakah restoran akan buka sekarang? Sistem pemrosesan bahasa alami akan memahami bahwa kita ingin mengetahui kapan restoran tersebut akan dibuka, atau kapan jam buka dari restoran tersebut.